Mencekam ini kesaksian detik-detik jatuhnya Sriwijaya Air. Tim penyelamat membawa puing-puing yang ditemukan di perairan sekitar lokasi jatuhnya pesawat penumpang Sriwijaya Air di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, Senin, tanggal 11 Januari tahun 2021. Ahmad Ibrahim. Setelah sebelumnya hilang kontak pasca lepas landas, peristiwa nan tragis itu berawal kala pesawat Sriwijaya Air nomor register PKCLC Engan rute Jakarta Pontianak hilang kontak pada Sabtu pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki. Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di sebelah utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki. Kabar terbaru dari Fakta TM, Posko Terpadu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, hingga Senin kemarin, tanggal 11 Januari tahun 2021, telah menerima 21 kantong berisi bagian tubuh korban pesawat Sriwijaya RSJ 182. Humas Basarnas Yusuf Latif menjelaskan kapal dari Polisi Air Polda Metro Jaya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat telah menyerahkan kantong berisi 14 bagian tubuh yang sudah berhasil dikumpulkan dari penyisiran di Pulau Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu sejak Minggu, tanggal 10 Januari tahun 2021. Selain kantong berisi 14 bagian tubuh korban, kata Yusuf, Polisi Air juga menyerahkan beberapa kantong yang berisi 53 properti serpihan pesawat Sriwijaya RSJ 182. Di tengah pencarian yang masih terus berlangsung, ada beragam kesaksian dari warga seputar detik-detik mencekam jatuhnya pesawat yang membawa 62 orang itu. Berikut beragam kesaksian detik-detik jatuhnya Sriwijaya Air yang mencekam. Bagian dari pesawat penumpang Sriwijaya Air yang ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Indonesia, Senin, tanggal 11 Januari tahun 2021. Dita Alangkara. 1. Bupati dapat info ada pesawat jatuh dan meledak di Pulau Laki. Bupati Kepulauan Seribu Junaedi menceritakan dia mendapat informasi yang menyebut ada pesawat jatuh di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Junaedi menyebut menerima informasi itu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Junaedi mengatakan pesawat tersebut jatuh dan meledak. Ia katanya ada pesawat jatuh tadi jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin saat ini sedang ada pencarian. Infonya ada pesawat yang jatuh meledak di Pulau Laki, ujar Junaedi. Dilansir Detikcom, Sabtu lalu, tanggal 9 Januari tahun 2021. Junaedi menjelaskan Pulau Laki berada di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Tidung. Menurutnya, Pulau Laki merupakan tempat tidak berpenghuni. 2. Nelayan dengar dentuman. Kesaksian juga datang dari para nelayan. Para nelayan di Pelabuhan Tanjung Kait mengaku sempat mendengar dentuman suara di tengah laut. Dengar ledakan siang abis ngelaut. Cuma dengar ledakan. Kayak geluduk petir, kata Yakub, salah seorang nelayan. Dikutip Detikcom, senada dengan Yakub, nelayan lainnya menuturkan mendengar suara dentuman yang sama. Ia mendengar sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat saat melaut. Sekitar jam 3, pesawat nggak lihat, cuma mendengar saja, karena gelap hujan angin. Tahu-tahunya boom, sekali saja, kata Soleh. Pihak kepolisian ikut melakukan pencarian terkait pesawat Sriwijaya RSJ 182 yang hilang kontak di Kepulauan Seribu. Polisi menerima informasi adanya suara dentuman di sekitar Pulau Laki sore tadi. Ada informasi dari nelayan di sekitar Pulau Laki sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat sebelah timur Pulau Laki. Itu ada yang mendengar suara seperti petir. Kemudian ledakan. Ya dentuman seperti itulah, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Sabtu, tanggal 9 Januari tahun 2021. 3. Nelayan Pulau Lancang lihat puing-puing beterbangan. Nelayan Pulau Lancang, Hendrik Mulyadi, menceritakan detik-detik saat ia menyaksikan pesawat Sriwijaya RSJ 182 jatuh. Hendrik berada di lokasi yang diduga kuat menjadi lokasi jatuhnya pesawat itu bersama dua rekannya yang merupakan ABK, anak buah kapal, di kapal pencari rajungan. Saat itu hujan cukup besar, kemungkinan berkabut, dan kami bertiga di tengah laut sedang konsentrasi mengambil bubu, alat penangkap rajungan. Tiba-tiba ada seperti kilat ke arah air disusul dentuman keras.
Puing berterbangan sama air. Ombaknya tinggi sekali. Untung kapal saya enggak apa-apa, kata Hendrik. Dilansir Detik dari kantor berita Indonesia. Antara Senin, tanggal 11 Januari tahun 2021. Setelah rangkaian kejadian yang berlangsung di bawah 2 menit tersebut, Hendrik mengaku dia dan 2 rekannya tidak bisa melakukan apa-apa selain bertanya-tanya ada apa gerangan yang terjadi dan sempat mengira itu adalah bom yang jatuh dan meledak. Namun anehnya, menurut Hendrik, sesaat sebelum kejadian, tidak terdengar suara mesin pesawat sebelum dentuman keras serta tidak terlihat kobaran api membubung sesaat setelah dentuman keras. Suara mesin gak ada. Terus saat kejadian gak kelihatan ada api. Hanya asap putih, puing-puing yang berterbangan, air yang berombak besar, dan ada aroma seperti bahan bakar, katanya. Meski tidak mengalami cedera dan kapalnya tidak mengalami kerusakan, Hendrik mengaku masih terguncang, hingga tidak enak makan dan tidur sampai tak sanggup bekerja mencari rajungan seperti sedia kala. 4. Rumah warga bergetar penduduk Pulau Lancang. Junaenah, 40, memberikan kesaksian saat peristiwa Sriwijaya Air SJ-182 jatuh di Kepulauan Seribu. Dia mengaku mendengar suara menggelegar bak petir hingga menggetarkan kaca jendela rumah penduduk. Hari itu hujan campur angin kencang. Tiba-tiba ada suara duak. Terdengar keras sekali sampai kaca rumah bergetar, kata Junaenah. Masih dikutip dari kantor berita Indonesia. Antara Senin, tanggal 11 Januari tahun 2021. Menurut Junaenah, kala itu, situasi tidak ada yang berbeda. Ada masyarakat yang melaut, mencari rajungan, sejenis kepiting. Dengan kebanyakan masyarakat berada di dalam rumahnya berlindung dari hujan. Rumah Junaenah berada sekitar 200 meter